Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bolu panggang marmer. Ini buatnya gampang dan simple banget ya, dan tentunya rasanya pun enak banget. Dengan bahan ekonomis aja tapi menghasilkan bolu seenak ini, dan hasilnya juga benar-benar empuk dan moist sekali ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikin dan apa aja bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini aku siapkan untuk loyangnya dulu. Ini aku pakai loyang tulban yang ukuran 20 cm ya. Nah, untuk loyangnya ini aku olesi dulu menggunakan Carlo yang aku bikin sendiri. Dari 2 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok tepung terigu ya, yang diaduk lalu diolesi ke seluruh loyang. Nah, ini udah selesai, aku sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadahnya. Lalu di sini aku mau masukkan 200 gram margarin. Di sini aku pakai Blue Band. Kalau mau lebih harum lagi boleh gunakan Blue Band Cake and Cookie ya. Atau bisa juga di mix dengan butter. Nah, ini kita masukkan aja 1 bungkus Blue Band. Nah, untuk Blue Bandnya ini atau margarinnya ini mau aku mixer dulu sampai agak halus atau lembut. Nah, untuk Blue Bandnya ini aku masukkan ke dalam kulkas ya, sampai dingin atau lebih memadat. Fungsinya agar saat kita mixer ini Blue Band atau margarinnya tidak cepat berminyak, karena waktu memixernya ini lumayan lama juga ya. Selanjutnya di sini kalau udah lembut, untuk margarinnya aku mau tambahkan 180 gram gula pasir, tapi ini sudah aku blender ya. Kalau kalian mau menggunakan gula halus juga boleh-boleh saja. Ini kita masukkan secara bertahap untuk gula pasirnya sambil di mixer dengan speed yang paling tinggi ya. Ini aku masukkan bertahap agar tidak berhamburan untuk gula pasirnya. Nah, kalau misalkan sudah mulai habis, masukkan aja semua gula pasirnya lalu kita mixer sampai margarin dan gulanya ini mengembang. Ini tidak jauh seperti pembuatan buttercream ya. Kita mixer sampai putih, mengembang dan lebih lembut. Dan ini sudah putih dan sudah lembut, ini udah cukup ya. Dan mau aku matikan dulu untuk mixernya. Jadi teksturnya itu benar-benar lembut. Selanjutnya aku mau tambahkan juga 4 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Atau di sini aku pakai 5 kuning telur dan 4 butir putih telur ya. Dan kita masukkan aja telurnya satu persatu sambil di mixer dengan speed yang paling tinggi. Kita mixernya itu sampai mengembang ya. Jadi jangan langsung dimasukkan semuanya, masukkan satu persatu aja. Nah, lakukan sampai telurnya habis. Nah, ini untuk putih telurnya aku masukkan juga, cuman maaf sekali ya kalau putih telurnya kelihatan kurang fresh, karena ini aku masukin ke kulkas dulu. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh vanilla essence atau vanilla cair. Kalau nggak ada boleh diganti dengan vanili bubuk ya, setengah sendok teh. Lalu kita mixer kembali sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang, selanjutnya aku mau tambahkan tepung terigu. Ini ada sebanyak 175 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku masukkan setengahnya dulu ya. Lalu tambahkan juga 20 gram tepung maizena dan 30 gram susu bubuk. Lalu ini kita mixer kembali atau kita aduk menggunakan speed yang paling rendah aja sampai tercampur merata. Nah, kalau udah mulai tercampur merata, kita masukkan untuk sisa tepung terigu ya. Dan kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Nah, kalau udah masuk, ini kita mixer kembali. Cukup sampai tercampur merata aja ya. Jangan terlalu lama di mixer agar adonannya tidak
terlalu berminyak atau turun ya. Nah, ini udah cukup, tapi aku mau aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan semua adonannya ini sudah benar-benar tercampur merata. Nah, ini udah cukup ya. Jadi untuk konsistensi adonannya itu jadi lebih kental. Di sini juga aku siapkan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu aku ambil sekitar 2 centong adonan dan aku tambahkan juga pewarna coklat, lalu kita aduk aja. Ini untuk pemberian motif ya. Dan ini untuk adonannya sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang. Dan untuk pengolesan loyangnya juga bisa menggunakan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya. Langsung aja di sini aku mau berikan motifnya dulu. Aku tuangkan untuk adonan yang berwarna coklat di bagian dasar loyangnya ya. Kita sebarkan seperti ini, seperti di video, lalu kita timpa menggunakan adonan yang putih atau yang originalnya. Ini kita tutup aja untuk yang bagian coklat, lalu kita timpa lagi menggunakan adonan yang diberikan coklat bubuk. Dan kita tuangkan aja melingkar di loyangnya, lalu kita timpahkan lagi adonan yang originalnya ya. Ini dilakukan berulang kali sampai adonannya habis. Dan untuk tekstur adonannya itu harus kental ya, seperti ini agar nanti dia bisa mengembang dengan baik. Karena di sini tidak ada penggunaan SP atau pengembang seperti baking powder ya. Nah, ini lakukan aja sampai selesai. Dan ini sudah selesai aku masukkan untuk adonannya. Nah, sebelum aku berikan motif di atasnya, ini aku hentak-hentakan dulu ya, agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Nah, kalau udah dihentakkan, kita berikan sisa adonan coklat untuk motif di atasnya. Nah, kenapa aku berikan pemberian motifnya ini setelah dihentakkan? Fungsinya agar si adonan coklatnya ini tidak turun ke bawah ya, jadi nanti motifnya tetap cantik. Nah, ini kita bisa berikan motif dengan ditarik-tarik menggunakan sumpit atau tusuk gigi ya. Dan sebelumnya aku juga sudah panaskan oven di suhu 200 derajat selama 10 menit. Jadi pas saat memasukkan adonan ke dalam loyang, untuk ovennya juga dipanaskan ya, agar saat selesai dimasukkan adonan ke dalam loyang, untuk kuenya atau adonannya sudah bisa langsung di oven. Nah, untuk suhunya bisa dilihat di video ya. Kita oven di suhu 180 derajat menggunakan api bawah dulu, lalu selama 20 menit, dan 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat. Nah, ini bolunya sudah matang dan bisa kita keluarkan dari loyang. Dan sebelum kita keluarkan, agar lebih gampang, ini bisa kita hentak-hentakan dengan miring seperti ini ya, agar bolunya bisa lebih cepat keluar. Dan di sini aku mau coba balik aja untuk bolunya, dan bisa kita keluarkan. Dan untuk cara mengeluarkannya juga kalau pakai Carlo ini jadi lebih gampang ya. Nah, ini dia hasilnya untuk bolu yang sudah kita buat. Hasilnya juga ini empuk banget. Dan untuk bagian tampilan bawahnya juga cukup cantik ya. Dan untuk bolunya sebelum kita potong, kita tunggu dulu sampai dingin ya. Dan ini untuk tampilan bagian atasnya, dia tidak tenggelam untuk motifnya ya. Tampilannya juga jadi lebih cantik. Dan ini juga bolunya sudah dingin dan mau aku potong-potong. Di sini aku mau coba potong-potong kecil aja ya. Nah, untuk cara memotongnya juga disesuaikan dengan selera.
Dan ini dia hasilnya setelah aku potong-potong, ini dapatnya lumayan banyak juga ya. Dan untuk motifnya juga ini lumayan cantik. Tapi kalau mau lebih cantik lagi untuk pemberian motifnya, bisa juga ya saat kita aduk atau kita tarik-tarik pas kita berian motif di atasnya itu sampai ke bawah loyang. Nanti aku praktekkan di video berikutnya ya. Nah, ini aku tunjukkan untuk hasilnya. Hasilnya ini benar-benar empuk dan lembut sekali ya. Dan pori-porinya juga ini halus sekali. Nah, sekarang aku mau coba belah untuk bolunya. Wah, ini benar-benar lembut sekali ya, teman-teman. Hasilnya benar-benar moist sekali. Dan ini juga benar-benar wangi banget ya. Dan ini hasilnya benar-benar empuk sekali ya, super lembut banget walaupun cuman pakai bahan yang ekonomis aja. Dijamin ini kalau udah cobain pasti ketagihan dan pengen nyoba lagi. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang udah, terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.